Selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Abial Terpapalang, dalam renungan pagi. Edisi kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan menjadi rema pada pagi hari ini. Berbicaralah dan tolong kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semua, kita akan membaca Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seperti biasanya saya mulai dengan sebuah ilustrasi, teman-teman. Dikisahkan bahwa seorang kaisar telah beberapa lama menderita depresi akut. Dari depresi ringan pada awalnya hingga menjadi depresi berat. Kini kaisar selalu terlihat sedih, murung, dan ketakutan setiap waktu. Sehingga semua isi istana khawatir. Mereka bergegas mencari tabib paling hebat untuk mengobati penyakit sang kaisar. Sayang, tak seorang pun mampu menyembuhkan penyakit kaisar. Beberapa waktu kemudian, istana menemukan seorang tabib dari negeri asing. Kepadanya, utusan kerajaan meminta bantuan mengobati kaisar mereka. Tabib itu lantas menyanggupi, dan setelah melihat keadaan kaisar, dia lalu mengatakan bahwa bisa diobati, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Carilah manusia yang paling bahagia di kerajaan ini, lalu ambillah pakaiannya dan berikan kepada kaisar. Dan setelah memakai pakaian itu, kaisar kalian akan sembuh, perintah sang tabib asing itu. Prajurit dikerahkan untuk mencari orang yang paling bahagia dalam kerajaan kaisar. Tetapi mereka telah menjelajahi kerajaan, keluar masuk desa. Tak satupun orang mengaku dirinya paling bahagia. Banyak orang yang sedih, ketakutan, cemas, yang membuat mereka tidak bahagia, apalagi untuk disebut orang yang paling bahagia. Banyak orang di kerajaan itu yang khawatir, yang membuat mereka tidak bahagia. Setelah putus asa, pasukan itu menghentikan usahanya. Namun di tengah perjalanan pulang, pasukan berhenti setelah mendengar sebuah siulan bernada gembira. Komandan pasukan itu kemudian memerintahkan pasukannya mencari sumber siulan. Mereka kemudian menemukan seorang pria setengah baya, bertelanjang dada dengan celana robek di sana sini, tetapi wajahnya terlihat gembira dengan mulut menyiulkan lagu-lagu ceria. Dia disuruh berhenti, dan komandan pasukan bertanya kepadanya, "Apakah Anda sedang gembira?" "Oh iya, saya selalu gembira dan bahagia dalam hidup," katanya. Komandan pasukan turun dari kudanya dan dia bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Dan kata pria setengah baya itu, "Mengemis dan kadang-kadang bekerja apa saja kalau ada orang yang membutuhkan tenaga saya." "Jadi mengapa kamu terlihat gembira?" tanya si komandan pasukan. "Apa alasan untuk tidak gembira? Saya tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup.
Saya bisa tidur di bawah pohon atau di teras kuil sesuka hati, atau dimanapun saya bisa membaringkan tubuh saya. Saya tidak memiliki sanak famili yang harus bersusah-susah mengurus saya. Jawab si pemuda atau orang setengah pria setengah baya itu. Kamu tidak menyesal hidup seperti itu? Kata komandan penasaran. Menyesal? Oh tidak, saya tidak menyesali masa lalu, tidak mengeluhkan masa sekarang, dan tidak mencemaskan hari esok. Itulah kunci kebahagiaan saya. Mendengar jawaban itu, komandan pasukan terlihat senang. Dia lantas menceritakan tugasnya bahwa dia ditugaskan untuk mencari orang yang paling bahagia, dan bajunya akan diambil untuk dipakaikan kepada kaisar. Lalu dia bertanya, sudikah kamu menyerahkan bajumu? Nanti kami ganti dengan 1000 baju baru. Mendengar itu, si pengemis tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu malah tertawa? Apa yang lucu? Tanya si komandan pasukan. Ya, amat lucu. Maaf ya, bukan saya tak mau membantu kaisar, tetapi baju mana yang akan kuberikan? Sepotong baju pun aku tidak punya. Hahaha. Jawab si pria atau pengemis tadi. Komandan pasukan tersenyum kecut. Dia segera memerintahkan pasukannya bergerak pulang. Pria setengah baya itu masih terus tertawa. Dia kemudian pergi sambil melanjutkan siulannya penuh bahagia. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan ini benar ketika kita berbicara tentang apa sesungguhnya obat alami yang ditaruhkan Tuhan dalam diri kita, yang bisa untuk mengobati segala macam kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, kecemasan sebagai penyakit dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sakit? Mungkin ada di antara teman-teman yang sementara isolasi karena COVID-19. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan bahwa memang kebahagiaan itu, kegembiraan itu, semangat itu mahal kalau kita berpatokan kepada harta, berpatokan kepada kecantikan, kegagahan semata, berpatokan kepada jabatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kebahagiaan itu seperti yang ada dalam ilustrasi atau cerita tadi, ternyata ada pada bagaimana kita tidak menyesali masa lalu yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita. Tidak juga mengeluhkan masa sekarang. Dengan kata lain, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada masa sekarang dan percayakan masa sekarang. Dan juga jangan mencemaskan hari esok, jangan mengkhawatirkan hari esok, karena hari esok adalah bagian Tuhan yang dikatakan bahwa aku merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Sebaliknya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semangat yang patah akan terjadi jikalau kita selalu menyesali masa lalu. Sedikit-sedikit kita stres, merenung, depresi karena mengingat masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Masa sekarang lebih baik, masa depan lebih baik lagi untuk dipikirkan, tetapi jangan disesali, dikeluhkan dan dicemaskan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jikalau kita sebagai orang percaya selalu ada di dalam ketidakpercayaan hidup, tidak pernah mensyukuri kapasitas yang kita alami dan kita miliki pemberian Tuhan. Uang banyak belum tentu dapat membeli tidur yang nyenyak. Makanan paling mahal pun belum tentu membuat kita kenyang. Obat paling mahal belum tentu menyembuhkan. Buku yang mahal belum tentu membuat pintar.
Kebahagiaan adalah menerima dan menjalani hidup sekarang dan hidup yang akan datang bagaimanapun adanya. Seperti pengemis tadi memberikan contoh kepada kita bahwa dia adalah sosok yang paling bahagia karena ia selain dia bisa menikmati kehidupannya yang dianugerahkan Tuhan, dia juga dicari oleh banyak orang, dicari oleh kerajaan. Tetapi saudaraku, pada masa sekarang ini kita juga banyak mencari kebahagiaan, mencari pasangan yang suka bersyukur, mencari teman yang tidak pantang menyerah, tidak gampang menyerah, mencari kolega yang bisa memberi semangat. Temukanlah kebahagiaan itu dalam diri Anda pertama-tama. Kemudian tularkanlah itu kepada orang lain. Semakin banyak orang yang mensyukuri masa sekarang, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semakin banyak orang yang tidak tergantung kepada materi sebagai sesuatu hal yang harus bertambah banyak, maka kebahagiaan itu semakin dekat. Hati yang gembira adalah obat, membawa kepada kebahagiaan. Tetapi semangat yang patah karena kecemburuan, iri hati, dan sebagainya akan mengirim kita kepada kematian ataupun yang disebut dengan kekeringan tulang. Saudaraku, hiduplah bahagia, selalu bersyukur, mensyukuri apa yang dialami sekarang. Dari gelap akan selalu terbit terang kebahagiaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami tentang bagaimana kami bisa selalu gembira, semangat, bahagia, dan menghindari patah semangat untuk tidak tiba pada kekeringan tulang atau kematian. Tuhan, tolong kami hari ini dan seterusnya untuk selalu bahagia di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Immanuel.